Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Zara dengan NIM L021241024. Di sini saya akan mempresentasikan judul penelitian yang saya ambil dari jurnal uji toksisitas akut logam timbal Pb terhadap ikan bandeng canus-canus dengan parameter LC50 96 jam dengan mata kuliah ekotoksikologi perairan. Selanjutnya itu kita masuk ke latar belakang. Timbal Pb itu bersifat persisten, tidak terurus secara biologis dan bioakumulatif, yang berasal dari 3 emisi kendaraan, limbah industri, dan pertambangan. Subjek ujinya itu ikan bandeng. Penggunaan benihnya itu 3-5 cm. Dipilih karena fase ini memiliki sensitivitas tinggi terhadap racun dibandingkan ikan dewasa, sehingga respon toksisitasnya itu lebih cepat dibanding yang terdeteksi secara laboratoris. Nah, di gambar yang di samping itu ada 3 poin itu, ada source, efek toksik, dan solution. Source itu sendiri itu menunjukkan bahwa logam seperti kadmium, timbal, dan merkuri itu berasal dari emisi pabrik, aktivitas vulkanik, dan limbah manusia yang masuk ke dalam perairan. Efek toksiknya itu yang di bagian tengah itu menampilkan rantai makanan logam berat yang masuk ke dalam produsen tumbuhan air, dimakan oleh konsumen itu ikan kecil atau udang, kemudian itu kemudian itu hingga ke konsumen sekunder, ikan besar atau ikan dewasa, dan akhirnya itu ke manusia. Proses tersebut itu disebut dengan biomagnifikasi, di mana konsentrasi racun itu semakin tinggi di tingkat puncak rantai makanan. Nah, yang terakhir itu solution. Di gambar yang paling ujung itu solusinya itu berbasis alam, menggunakan bakteri. Nah, metodenya itu menggunakan 3 tahap, aklimatasi 7 hari, Rankine test 24 jam, uji definitif 96 jam. 7 harinya itu diadaptasikan dengan kondisi di lab itu agar tidak stres dan saat pengujian. Nah, 24 jamnya itu digunakan uji pendahuluan untuk mencari ambang batas di bawah LC0 dan ambang batas itu LC100. Nah, uji definitifnya itu 96 jam menggunakan rancangan acak lengkap dengan 180 ekor benih yang dibagi ke dalam 6 perlakuan yang berbeda. Nah, selama proses ini kualitas air seperti suhu dan pH itu dipantau ketat selama 24 jam untuk memastikan ikan mati murni karena racun logam Pb tersebut. Nah, untuk mencari tingkat bahayanya itu saya menggunakan analisis probit. Dari grafik di samping itu, di sebelah kanan itu sumbu mendatar, menunjukkan itu dosisnya itu timbal. Sementara sumbu vertikalnya itu menunjukkan presentasi kematian. Nah, kita mencari titik di mana itu tepat 50% populasi ikan mati, sedangkan semakin kecil nilai LC50-nya itu berarti zatnya itu semakin beracun karena hanya butuh sedikit dosis untuk membunuh banyak ikan. Gejalanya itu menunjukkan gejala hiperaktif. Di jam pertama itu ikan tersebut itu mulai mengap-ngap atau gulping hingga pada akhirnya lemas dan mati. Nah, kesimpulan dan manfaatnya itu sendiri itu penelitian ini menghasilkan nilai LC50 96 jam seperti untuk canus-canus atau ikan bandeng sebagai referensi toksikologi tropis, menjadi dasar ilmiah bagi peninjauan regulasi baku mutu air budidaya PP nomor 22 tahun 2021, memberikan panduan praktik bagi petambak dalam mitigasi risiko pencemaran logam berat di tambak. Nah, itulah hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.